Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kreatif semua, apa kabarnya nih bro? Mudah-mudahan semuanya kondisinya baik ya. Oke, back to my channel Zona Kreatif C24 bareng gua Taufik Wikana. Kalau di video sebelumnya gue bikin barang-barang yang kecil. Nah, di video kali ini gue akan coba bikin barang yang dimensinya agak gede. Panjangnya 120 cm, lebarnya 45 dan tingginya 50. Sobat kreatif pada bisa nebak dong, gue mau bikin project apa kali ini. Gue bakalan bikin meja TV. Sketsanya kayak gini. Ini sketsa yang gue bikin. Jadi nanti gue bakalan bikin meja ini dari bahan kayu jati Belanda. Tapi sebelumnya seperti biasa nih, untuk sobat kreatif jangan lupa like and comment. Terus untuk sobat kreatif yang baru, subscribe and lonceng. Jadi nanti kalau misalkan ada video baru, updatean terbaru dari Zona Kreatif, sobat kreatif yang pertama dikasih tahu. Kopi dulu bro. Oh ya, itu biasa gue selalu ngingetin ke sobat kreatif semua, tetap jaga keselamatan, keep safety dalam bekerja, pakai sarung tangan, pakai masker, kacamata, sama tutup kuping karena pakai mesin itu suaranya lumayan agak kencang juga. Di samping keselamatan, kita juga harus jaga kesehatan juga dong. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung mulai aja projectnya. Oke bro, kita langsung ke proses pengerjaan aja. Di sini gue menggunakan table saw untuk meratakan bagian sisi dari kayu jati Belanda. Idealnya sih pakai mesin jointer ya. Cuman berhubung gue belum punya, jadi gue manfaatin yang ada pakai mesin table saw. Lanjut proses jointer atau press. Nah, kalau di video sebelumnya gue langsung kasih foto. Di sini gue perlihatkan step by step cara dari proses jointer itu sendiri. Nah, kayak bagian samping kayu kita kasih lem, kemudian kita press. Di sini gue menggunakan 2 buah pipe clamp panjang 1 meter. Kita press, kemudian gue juga pakai F clamp untuk bagian sampingnya. Kita ganja pakai kayu supaya nanti permukaan dari papannya lurus. Nah, gue pakai 4 buah F clamp bagian kanan dan sisi kiri. Nah, seperti ini jadinya. Nanti sobat kreatif bikin 4 buah papan seperti ini ya. Jadi satu papan itu menggunakan 5 batang kayu jati Belanda, jadi kurang lebih habis 20 batang. Nah, sekarang lanjut ke proses planer atau proses sugu. Nah, kalau main di jati Belanda, proses planer atau proses sugu akan selalu kita lakukan karena kayu jati Belanda yang ada di pasaran itu tebalnya biasanya nggak sama. Selisihnya antara 1 sampai 3 mm. Jadi setelah proses press atau jointer itu nanti pasti kelihatan selisihnya. Oke, lanjut proses penutupan lubang bekas paku. Kalau sobat kreatif beli kayu palet bekas gitu ya, itu sobat kreatif pasti nemuin lubang-lubang bekas paku. Itu lumayan agak besar dan lumayan agak dalam juga. Jadi gue pakai metode pakai serbuk bekas gergaji atau bekas amplas, terus kita tetesin lem Korea. Kalau misalkan sobat kreatif langsung pakai dempul, itu biasanya nanti sobat kreatif akan melakukan proses dempul beberapa kali gitu, dia nggak akan cukup 1 kali. Nah, kalau pakai metode ini sobat kreatif nanti proses dempulnya cuma 1 kali aja udah cukup. Oke,
sekarang lanjut proses pengukuran. Nah, untuk bagian kanannya itu tingginya 28 cm, kita potong 2 piece, dan tinggi yang sebelah kiri itu 50 cm, kita potong 1 piece. Oke, setelah ini kita lanjut ke proses pemotongan. Nah, di sini gue menggunakan table saw untuk proses pemotongan. Ini yang tinggi 50 cm, dan yang satu lagi ini yang tinggi 28 cm. Untuk proses pemotongan, kalau sobat kreatif belum punya table saw, bisa juga menggunakan metode manual ya, pakai gergaji tangan, atau bisa juga pakai jigsaw. Oke, ini yang tinggi 28. Nah, ini opsi lain seperti yang tadi saya bilang, untuk proses pemotongannya bisa juga menggunakan jigsaw. Kalau pakai jigsaw, caranya seperti ini. Jadi nanti kayu yang lurus kita klem ke papan, jadi nanti pada saat motong kita ngikutin dari kayu itu supaya hasil potongannya lurus. Pelan-pelan aja. Nah, setelah itu kita lanjut ke proses trimmer. Ini proses pembuatan finger joint menggunakan mesin trimmer. Untuk proses pembuatan finger joint, berhubung ini dimensinya besar, jadi finger jointnya pun saya bikin agak lebar, ngikutin dari lebar papan jati Belanda ini. Nah, untuk mata trimmer yang gua pakai di sini gua pakai yang D16 L20. Prosesnya seperti ini. Pelan-pelan aja, hati-hati juga dalam menggunakan mesin ini ya bro. Kemudian lanjut ke proses pemotongan lebar papan. Ini kan seperti yang tadi gue bilang, lebarnya 45 cm, jadi semuanya gitu ya, bagian papan bagian bawah, bagian tengah, bagian atas, kiri, dan bagian kanan itu semuanya kita potong lebarnya sama 45 cm. Untuk panjang bawah 120 cm, panjang tengah 90 cm, untuk panjang papan atasnya itu 100 cm. Oke, lanjut ke proses trimmer untuk pembuatan dudukan multiflex 4 mm. Di sini gua menggunakan mata trimmer strike bit single flute 5 mm. Ini bagian sampingnya. Ini bagian bawahnya. Jadi nanti posisi multiplexnya dia dijepit ya, kiri kanan atas bawah, supaya lebih kuat dan lebih rapih aja sih. Nah, ini multiplex yang kita pakai untuk tutup belakang lacinya ya. Ukurannya ini tingginya 25 cm, lebarnya 30 cm. Kita rapiin, kita amplas manual. Nah, nanti posisinya dia masuk ke lubang yang tadi kita trimmer, jadi nanti dia dijepit ya. Oke, lanjut ke proses dempul. Ini untuk menutupi lubang-lubang yang kecil dan lubang-lubang yang tadi kita tetesin pakai lem Korea ya, sama nutupin
sambungan antara papan satu dan papan lainnya, karena kekurangan dari pakai mesin table saw pasti ada celah sedikit gitu. Beda kalau misalnya kita pakai mesin jointer, itu udah pasti lurus. Nah, lanjut ke proses amplas. Di sini gue menggunakan mesin sander yang kemarin di review ya. Seperti biasa untuk proses amplas, untuk awal gue pakai yang grade 80. Setelah itu lanjut ke grade 240, baru terakhir gue pakai yang grade 400. Ini bagian atasnya ya, bagian atas, bagian bawah, sama bagian tengah. Nah, ini bagian sampingnya. Nah, untuk itu untuk proses amplas pakai mesin ini jangan terlalu ditekan ya, jadi kita ikutin aja alurnya gitu. Kalau ditekan biasanya nanti rusak ke bagian bearing motornya. Nah, untuk link video review mesin sander ini nanti ada di deskripsi. Buat kreatif kalau penasaran nanti bisa tonton video reviewnya. Kita lanjut ke proses perakitan. Untuk proses awal perakitan ini nggak bisa langsung kita rakit semua ya, jadi kita rakit bagian kanan dulu. Di sini gue menggunakan lem, kemudian klem sudut, dan juga paku tembak. Sobat kreatif, hati-hati kalau pakai paku tembak ini ya, karena dia nggak pakai sistem safety. Nah, untuk link video review paku tembak juga ada di deskripsi. Sobat kreatif kalau penasaran pengen lihat bagaimana cara menggunakan paku tembak dan speknya seperti apa, sobat kreatif bisa cek di link video yang ada di deskripsi ya bro. Oke, setelah itu kita lanjut ke proses amplas untuk meratakan bagian sudut ya, bagian pinggir atau bagian finger joint yang tadi kita bikin. Karena pada saat pembuatan finger joint sengaja gue lebihin supaya nanti gampang aja pada saat ngeratain gitu. Kalau misalkan kurang justru nanti repot nabalnya. Oke, semua bagian finger joint kita ratakan ya. Lanjut ke proses pembuatan lubang engsel sendok untuk pintunya. Di sini gue pakai mamalan bikin sendiri ya. Seperti ini mamalannya. Nah, di sini gue menggunakan mata hing boring ukuran 35 mm. Pelan-pelan aja kalau menggunakan mata ini ya. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Oke, lanjut ke proses pembakaran. Ini ada beberapa part yang gua bakar gitu ya, untuk variasi aja sih, jadi biar nggak kelihatan polos gitu ya. Nah, ini part bagian pintunya, kemudian nanti ada bagian penahan belakang sama bagian penahan atas. Untuk proses pembakarannya jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama biasanya nanti agak tutung ya, jelek juga sih. Sedikit aja. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang bagian belakang tadi. Ukurannya tingginya 47 cm, lebarnya 18 cm. Ini untuk penahan bagian belakang. Lanjut ke proses perakitan secara keseluruhan ya. Di sini udah hampir beres nih. Nah, ini ada bagian yang gue lingkarin. Ini ternyata fungsinya vital juga. Jadi dia nahan bobot TV atau barang yang ada di atasnya. Ini improve aja sih, soalnya di skema dia nggak ada gitu ya. Oke.
Nah, ini proses trimmer bagian sudut atas ya. Ini nanti sudut atasnya kita bikin agak melengkung supaya dia nggak tajam gitu. Di sini gue menggunakan mata trimmer D22 R6,35 ini. Nah, ini udah proses finishing ya. Ini gue menggunakan vernis clear, jenisnya water base. Untuk lapisan awal gue bikin agak encer ya. Untuk aplikasinya gue pakai kuas busa. Nah, setelah lapisan pertama kering, permukaannya kita amplas lagi menggunakan grade yang 400, tapi manual aja, jangan pakai mesin ya. Kemudian lapisan kedua dan ketiga juga sama, setelah di vernis kita amplas, nggak usah ditekan, pelan-pelan aja. Nah, ini proses finishing untuk lapisan keempat. Nah, di lapisan keempat ini gue bikin agak kental vernisnya supaya nanti permukaannya dia lebih mengkilap. Oke, itu udah jadi, kita tinggal tunggu kering. Oke sobat kreatif, meja TV-nya udah beres. Hasilnya seperti ini. Kalau ada kekurangan, kritik ataupun saran, sobat kreatif jangan sungkan untuk tulis di komen, nanti kita diskusi di sana. Oke, segitu aja dulu videonya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat sobat kreatif semua. Sampai ketemu di video kreatif selanjutnya hanya di channel Zona Kreatif Radio 4. Oke, bye bye.